Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus konsentrasi, teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bulan ini positif, teman-teman. Wow. Aku punya Wheel of Fortune sebagai energi pembuka. Wheel of Fortune tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa ya. Jadi energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Kenapa aku katakan bahwasannya energi kartu pertama ini sangat istimewa? Karena ini meliputi segala keberuntungan di dalam kehidupan kamu. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Sebuah perubahan di dalam kehidupan itu juga cukup terlihat nantinya. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Ada ikut campur tangan Tuhan, ada doa-doa yang termanifestasikan, terkabulkan. Oke. Jadi banyak hal yang akan kamu rasakan ya teman-teman dalam pekan ini. Ya tentu dari situasi dan kondisi ini, kalau berbicara masalah kehidupan sosial ya rezeki kamu nanti akan berlimpah. Kalau berbicara masalah kondisi kesehatan ya kesehatan kamu akan lebih baik. Ya, kehidupan rumah tangga, asmara juga lebih baik teman-teman. Karena masa-masa yang sulit itu sudah terlewati dengan baik pula. Oke. Pada kartu yang kedua aku punya a Nine of Cups. Ada 9 cangkir. Jadi 9 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu nanti bakal mapan. Lebih sejahtera deh, ya teman-teman, dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Mungkin kalau dikatakan kehidupan sosial ya kamu akan menjadi orang kaya raya nih. Ya, di bulan April ini. Bisa jadi. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Ya. Dan apakah kamu menjadi salah satu orang-orang terpilih untuk sukses berhasil? Teman-teman, itu tergantung juga dari diri kamu. Kembali lagi terhadap diri kamu, teman-teman. Upaya apa yang sudah kamu lakukan? Ketika tidak ada upaya-upaya apapun yang dilakukan, bagaimana bisa sukses? Ya oke, bisa, nggak ada yang nggak mungkin juga sih. Tetapi apakah termasuk kamu orang-orang yang terpilih untuk sukses? Ya, nah itu juga harus kembali lagi terhadap diri kamu, teman-teman. Bagaimana kamu untuk mengintrospeksi diri kamu sendiri, gitu ya? Gitu, sudah layak, sudah pantas, belum, gitu. Mungkin seperti itulah, mohon maaf. Tetapi memang, ya untuk sukses harus ada action, ya. Nah, tetapi semoga ini semua teman-teman Libra mengalami energi ini ya. Nah, oke, aku punya The Tower. The Tower ini muncul hadir teman-teman ya. Jadi kalau melihat energi kartu ketiga ini, inilah sebuah kondisi keadaan yang kemarin terjadi di dalam kehidupan kamu ya, ataupun track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri. Kamu terjatuh, hancur, dikecewakan, ada pengkhianatan, gagal, ya. Jadi ibarat itu roda kehidupan kamu berada di bawah. Dan ketika doa-doa kamu terkabulkan, termanifestasikan, maka roda kehidupan kamu akan berputar ke atas. Nah ini, gitu loh. Ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Swords. Sebuah kemenangan besar, sebuah pencapaian besar ternyata. Teman-teman. Ya ini berkat apa? Ya. Ya ini berkat perjuangan kamu juga sebenarnya. Ya, perjuangan kamu. Yang penting adalah berjuang. Kamu mau berani berjuang, teman-teman. Hadapi masalah yang ada. Ketika kamu berani menghadapi sebuah masalah, ya maka sebenarnya di balik masalah itu, teman-teman, Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang paling indah untuk kamu, hal-hal yang luar biasa untuk kamu. Ya, kesuksesan kamu, keberhasilan kamu itu sudah di depan mata kamu.
Ya hanya saja bagaimana membangkitkan keyakinan di dalam diri kamu, rasa kepercayaan di diri kamu dengan berbagai masalah ujian yang membuat kamu tuh mungkin merasa frustasi, berputus asa, gitu loh teman-teman ya. Tetapi aku yakin ketika kamu lebih apa ya? Ketika kamu bangkit, ketika kamu memiliki sebuah mindset yang lebih positif, maka niscaya kemenangan besar kok, ya akan kamu dapatkan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra ya, ataupun keuangan teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Libra dalam pekan ini ya? Aku punya Three of Swords, 3 pedang. Oke, sebagai energi pembuka, memang dapat aku akui sih. Ya, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan, tentang sebuah kegagalan, tentang sebuah energi yang dimana sudah susah payah, ya sudah ikhtiar banget teman-teman, tetapi nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan kamu ya. Kekecewaan karena adanya pengkhianatan. Mungkin kamu kerjasama bareng, ternyata kamu dikhianati ya. Tentu karena ada pengkhianatan tersebut, jelas kamu merugi dong teman-teman. Ya, itu mungkin sedikit membuat kondisi ekonomi kamu menjadi nggak stabil. Nah, kita akan lihat dalam pekan ini teman-teman, apakah akan kembali membaik atau seperti apa ya. Aku punya Knight of Swords, kesatria pedang. Kalau masalah peluang potensi kamu bangkit ya tentu ada ya. Tetapi memang kali ini teman-teman kamu lebih percaya terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Ya, kamu sering dimanfaatin oleh orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri loh. Ya, orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Jadi intinya ketika kamu yakin, lebih percaya terhadap diri kamu sendiri, niscaya kamu akan bisa membalikkan keadaan. Ya, keadaan apa ya mungkin yang awalnya nggak stabil menjadi stabil keuangan kamu gitu. Ya dan bahkan orang yang menipu kamu, yang manfaatin kamu, yang mencurangi kamu, teman-teman bisa jadi kehidupan kamu bisa melampaui dia gitu. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya ini The Hero Pen. Ada pencerahan baru teman-teman. Ada kehidupan baru yang dimana sepertinya kamu akan begitu banyak menaklukkan hal-hal ataupun tantangan-tantangan yang terjadi. Ya, ini berkat perjuangan kerja keras dan juga mungkin pengorbanan yang sudah kamu lakukan ya. Jadi terlihat hasilnya lah gitu ya teman-teman. Nah dari situasi dan kondisi ini juga terlihat sih apa yang mungkin akan kamu dapatkan untuk masalah keuangan ya. Ketika kamu berhasil menundukkan segala sesuatunya, mencapai segala sesuatunya, ya tentu ini akan mempengaruhi kondisi keuangan kamu ya. Pastinya bakal berlimpah ruah. Insya Allah di bulan April ini teman-teman rezeki kamu akan uh, lebih bagus ya, lebih lancar, lebih luas gitu. Amin ya. Oke, next point. Berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Aku punya The Devil, teman-teman. Mohon maaf, The Devil ini kartu yang memang sangat negatif ya. Ini kartu setan, kartu iblis, kartu yang dimana sepertinya ada pengaruh energi negatif di dalam rumah tangga kamu. Ketika ada pengaruh energi negatif di dalam rumah tangga kamu, tentu ini akan menimbulkan sebuah dampak-dampak yang negatif pula, ya. Nah, kemudian aku punya The Hermit. Mohon maaf teman-teman, sepertinya memang energi negatif ini timbul datang dari pihak ketiga ya. Ya mungkin nggak semua sih teman-teman Libra yang sudah berumah tangga, ini rumah tangganya lagi kacau balau, enggak ya teman-teman. Ya mungkin hanya beberapa dan semoga tidak ada. Ya tetapi ketika kamu, rumah tangga kamu sedang dilanda, ya adanya black magic dari si pihak ketiga. Oke, maka kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing teman-teman. Ya kamu nggak usah takut untuk melawan kezoliman. Ya, insya Allah ketika kamu yakin terhadap Tuhanmu masing-masing, maka kamu akan dapat bisa melawan itu semua. Ya, melewati masa-masa yang cukup sulit, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya ini. Ada Ten of Wands. Terlihat memang sebuah perubahan yang kamu rasakan ya, dari dia gitu. Ya, jadi memang perubahan sikap itu timbul karena apa ini, teman-teman? Pengaruh dari si pihak ketiga itu yang menggunakan black magic. Ya, di sini memang harus lebih dikencengin banget ikhtiarnya teman-teman. Ya, kamu harus lebih dekat dengan Tuhanmu, ibadah kamu, mungkin doa kamu,
kemudian mungkin sholat kamu ya, itu sangat penting. Karena tidak hanya pasangan kamu nih, kamu juga ingin dihancurkan sepertinya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini teman-teman ya sedang berpacaran. Oke, aku punya desan. Nah, ini bagus untuk energi teman-teman Libra yang sedang berpacaran. Ya, aku melihat dalam pekan ini energinya cukup positif banget, teman-teman. Ya, sebuah kebahagiaan itu cukup terlihat nyata gitu ya. Dan lagi berjuang ya, lagi berjuang di sini teman-teman ya. Jadi untuk eh gimana ya? Mungkin untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda ya butuh perjuangan banget juga gitu ya teman-teman. Tetapi untuk bagaimana hubungan asmara kamu teman-teman ya harus dapat bisa saling mengendalikan diri dari yang namanya apa ya keegoisan ya kemudian overthinking teman-teman itu yang harus kamu hindari deh untuk saat ini ya untuk the next hubungan kamu mudah-mudahan akan berjalan dengan baik kembali teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya five of wands ya, ada 5 tongkat. 5 tongkat ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang apa namanya bagaimana perjuangan kamu selama ini ya untuk mencari sebuah kehidupan yang lebih baik. Ternyata begitu banyak hambatan, begitu banyak orang-orang yang nggak suka terhadap kehidupan kamu loh, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Knight of Pentacles. Kamu nggak usah khawatir dengan beberapa masalah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Ketika memang kamu sudah ditakdirkan untuk bahagia, ya kamu akan bahagia, ya. Karena dari kartu kedua ini, teman-teman, yang aku lihat kamu berpeluang berpotensi akan apa namanya akan menemukan kebahagiaan kamu yang baru gitu ya seseorang yang mungkin cukup tepat untuk kamu ya tetapi memang dengan satu catatan kamu juga wajib hati-hati karena mungkin dari kesekian energi yang dekat teman-teman ya hanya beberapa persen doang gitu yang positif ya jadi memang kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik. Oke, next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke, dan aku punya Two of Wands, ada Eight of Wands, dan ada Nine of Pentacles. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, ya, kalau aku lihat sebenarnya sih apa namanya masih ada sebuah kebimbangan ya, masih ada sebuah keraguan terhadap satu energi, teman-teman. Ya, kebimbangan dan keraguan ini mungkin bisa jadi kamu baru kenal ya, baru kenal juga, kemudian bisa jadi tahu nih track record di dalam kehidupan seseorang tersebut tuh bagaimana. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin setiap orang punya masa lalu ya, punya kehidupan masa lalu dan pasti seseorang tersebut siapapun itu berhak untuk bahagia dan pasti bisa berubah. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Aku rasa memang dia orang yang cukup optimis. Ya, orang yang akan berupaya berusaha untuk memberikan hal yang terbaik, ya. Dan aku punya Nine of Pentacles ini kartu yang menggambarkan teman-teman tentang satu energi yang dimana aku melihat ya potensi peluangnya bahwasanya dia orang yang cukup baik ya untuk saat ini sih mungkin cukup terlihat juga ya teman-teman tetapi ya ketika mungkin intuisi kamu mengatakan ini energi cukup berbahaya ya juga harus hati-hati sih ya artinya ketika memang masih belum terlalu yakin ya jangan terburu-buru banget ya di dalam mengambil sebuah keputusan teman-teman ya oke. Next. Pada poin terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Semoga deh tanggal lahir kamu yang keluar ya. Oke. Nah, yang pertama, tanggal lahir yang pertama aku punya tanggal 22, tanggal 11, tanggal 4, tanggal 9, tanggal 6, tanggal 10. Dan kemudian tanggal 15,
tanggal 19, tanggal 1, 23, 24, dan 31. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.